penjelasan, tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan. Ayo, 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 ayo. Post with the fans. Post with the post with the post post with the fans. Post with the post with the post post with the fans. Post with the fans. Post with the fans. Post with the post. Nah, apa itu DAF? DAF adalah teknologi untuk memisahkan kotoran yang ringan dari air limbah. Biasanya kotoran seperti minyak dan lemak itu kan bisa mengendap ke bawah. Jadi kita harus angkat ke atas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dissolve air flotation atau disebut sebagai DAF. Nah, dalam PPT kan sudah tertera bahwasanya sebelum proses flotasi dilakukan koagulasi dan flokkulasi dengan penambahan koagulan untuk membentuk flok agar partikel lebih mudah dipisahkan. Penentuan dosis koagulan dilakukan melalui uji Chartes untuk mendapatkan dosis optimum. Nah, maksud dari pernyataan tersebut itu bahwasanya sebelum melakukan proses flotasi terdapat langkah yang namanya koagulasi dan flokkulasi untuk mendukung pembentukan flok dari partikel fluid yang berada dalam air limbah. Nah, di tahap ini tuh koagulan itu seperti aluminium sulfat atau bahan kimia lainnya itu ditambahkan untuk mendestabilisasi partikel koloid. Nah, penentuan dosis dari koagulan itu tidak langsung dimasukkan ke dalam proses pengolahan, tetapi harus melalui uji laboratorium yang dinamakan dengan metode uji Chartes. Nah, uji Chartes ini tuh sangat melibatkan penambahan berbagai koagulan untuk dimasukkan ke dalam air limbah. Nah, gunanya itu untuk apa? Untuk mendapatkan dosis yang paling efektif dan paling optimum untuk membentuk flok dan untuk menurunkan tingkat pencemar. Yang selanjutnya adalah mekanisme yang kedua, yaitu dinyatakan bahwasanya selanjutnya air limbah dialirkan ke tangki saturasi untuk melarutkan udara bertekanan. Ketika tekanan diturunkan, terbentuk gelembung mikro yang akan mengikat flok dan mengangkatnya ke permukaan sebagai skum. Skum kemudian dipisahkan menggunakan skimmer, sedangkan air yang telah diolah keluar sebagai effluent dengan kualitas yang lebih baik. Nah, maksud dari pernyataan tersebut itu kan setelah kita melakukan proses koagulasi dan flokkulasi selesai, otomatis akan mendapatkan limbah cair yang sudah membentuk flok dan akan nantinya itu akan dialirkan ke sistem larutan udara. Nah, di tahap ini tuh sebagian dari aliran air akan dipompa ke dalam tangki saturasi dan dicampurkan dengan udara di dalam kondisi tertentu sehingga udaranya tuh dapat terlarut dalam air. Nah, air yang sudah jenuh dengan tekanan udara tersebut itu pastinya kemudian akan dialirkan ke dalam bak flotasi melalui katup pelepas tekanan. Nah, penurunan tekanan yang terjadi secara tiba-tiba atau mendadak itu menyebabkan udara yang terlarut membentuk gelembung udara yang super kecil dengan ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Nah, gelembung-gelembung udara tadi itu pastinya akan menyebar dan menempel pada flok atau partikel-partikel. Nah, partikel-partikel yang terikat dengan gelembung tadi itu memiliki kepadatan yang lebih rendah dari air sehingga akan mengangkat daya abunya dan akan menaikkan dia ke permukaan gitu loh. Nah, di permukaan tadi antara tempelan partikel dan gelombang itu disebut sebagai skum. Nah, skum itu nantinya akan dikumpulkan dan dipisahkan menggunakan yang namanya skimmer. Nah, sementara di sisi lainnya itu terdapat air yang telah melalui proses pemisahan pastinya akan mengalir keluar melalui saluran effluent dengan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, perlu diingat juga pada proses DAF ini tuh sangat bergantung pada presisi ukuran gelembung dan efektivitas pembentukan flok. Di tahap awal tanpa optimasi melalui Chartes, efisiensi pemisahan limbah tidak akan maksimal. Polutan apa saja yang sebenarnya disingkirkan oleh DAF? Sesuai namanya, DAF paling jago menyingkirkan polutan yang lebih ringan dari air atau yang suka melayang. Contohnya seperti minyak, lemak, oil and grease, dan padatan tersuspensi TSS. Nah, ini alasan kenapa DAF sangat cocok dipakai untuk mengolah air limbah dari pabrik minyak nabati. Lalu seberapa efektif alat ini? Dengan kombinasi gelembung mikro dan takaran bahan kimia seperti koagulan yang pas, efisiensi pembersihan DAF ini sangat tinggi. Teknologi ini bisa menyisikan lebih dari 70% polutan-polutan tersebut dari air limbah. Selanjutnya kita sudah sampai di studi kasus. Studi kasus dalam jurnal ini memfokuskan pada permasalahan air limbah yang dihasilkan dari operasional restoran seperti kegiatan memasak dan penjajahan dapur. Limbah jenis ini tergolong berbahaya karena mengandung kadar minyak, lemak, dan total suspended solid atau TSS yang sangat tinggi, sehingga berpotensi mengganggu ekosistem perairan dengan menghambat difusi oksigen jika dibuang tanpa pengolahan. Untuk pengujian efektivitas teknologi, penelitian ini menggunakan air limbah artifisial yang meniru karakteristik limbah saluran asli dengan kadar minyak lemak sebesar 448 mg dan TSS sebesar 417,5 mg. Penggunaan unit DHF ini dipilih karena kemampuannya dalam memisahkan partikel berdensitas rendah yang sulit mengendap secara alami
mekanisme pengangkatan oleh gelembung udara ke permukaan air. Jadi, aku Naila yang akan menjelaskan teknis kerja unit DAF tersebut berdasarkan studi kasus pengolahan limbah restoran. Jadi pada penelitian ini digunakan air limbah artificial, yaitu limbah buatan yang dirancang menyerupai karakteristik limbah restoran, sehingga kondisi pengujian dapat dikontrol dan tetap mewakili kondisi yang nyata. Jika dilihat pada gambar, pada nomor 1, merupakan tangki umpan sebagai tempat penampungan awal air limbah. Dari sini, limbah kemudian dialirkan menggunakan pompa bertekanan tinggi yang ditunjukkan oleh nomor 5 menuju sistem pengolahan. Nah, selanjutnya, air limbah akan masuk ke tangki saturasi yang ditunjukkan pada nomor 3, di mana udara dimasukkan menggunakan kompresor pada nomor 2 dengan tekanan 3, 4, dan 5 bar. Pada kondisi tekanan tinggi ini, udara tidak langsung menjadi gelembung, tetapi larut terlebih dahulu dalam air hingga mencapai kondisi jenuh udara. Setelah itu, air yang telah jenuh udara dialirkan ke tangki DAF pada nomor 4, yang juga berfungsi sebagai tangki flotasi. Ketika air masuk ke tangki ini, tekanan itu menurun hingga mendekati tekanan atmosfer, yaitu sekitar 1 bar. Akibatnya, udara yang sebelumnya terlarut akan keluar dari air dan membentuk gelembung-gelembung atau gelembung mikro. Gelembung mikro tersebut kemudian akan bertemu, menempel, dan mengangkat partikel pencemar seperti minyak, lemak, dan padatan tersuspensi ke permukaan air melalui proses flotasi. Partikel yang sudah mengapung kemudian dipisahkan menggunakan skimmer yang ditunjukkan pada nomor 6. Sedangkan air yang telah bersih akan keluar sebagai effluent. Dalam penelitian ini juga digunakan variasi laju alir, yaitu 1 liter per menit dan 2 liter per menit. Laju alir ini berpengaruh terhadap waktu tinggal air di dalam tangki flotasi. Laju alir yang lebih kecil memberikan waktu kontak yang lebih lama antara gelembung dan juga partikel, sehingga proses pemisahan menjadi lebih optimal sebelum air keluar dari sistem. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, kondisi terbaik diperoleh pada tekanan 5 bar dan laju alir 1 liter per menit. Nah, pada penelitian ini, air limbah dari kegiatan restoran memiliki potensi besar untuk mencemari lingkungan, karena di dalam limbah tersebut mengandung minyak, lemak, dan TTS yang tinggi. Kandungan tersebut dapat menurunkan kadar oksigen terlarut di air dan berdampak pada organisme perairan. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode dissolved air flotation, metode pemisahan partikel dengan bantuan gelembung udara yang mengangkat partikel pencemar ke permukaan. Kondisi optimal diperoleh pada tekanan 5 bar dan laju alir 1 menit. Pada kondisi ini, efisiensi penurunan minyak dan lemak mencapai 77,68% serta TTS sebesar 68,79%. Hal ini menunjukkan bahwa metode DAF cukup efektif dalam mengurangi kandungan pencemar pada limbah restoran. Nah, setelah diketahui kondisi optimal tersebut, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi proses DAF, yaitu tekanan dan laju alir. Pada variasi tekanan, semakin tinggi tekanan yang digunakan, maka rasio udara terhadap padatan atau air to solid rasio akan meningkat. Hal ini menghasilkan gelembung udara yang lebih kecil dan lebih banyak, sehingga proses pengikatan partikel menjadi lebih efektif. Sebaliknya, pada tekanan yang lebih rendah, gelembung yang terbentuk cenderung lebih besar dan kurang optimal. Selain itu, laju air juga mempengaruhi kinerja proses. Pada laju alir yang lebih rendah, waktu tinggal atau resident time menjadi lebih lama, sehingga kontak antara gelembung dan partikel berlangsung lebih optimal. Namun, jika laju alir terlalu tinggi, waktu kontak menjadi lebih singkat dan menyebabkan efisiensi penurunan pencemar menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan kombinasi tekanan yang tinggi dan laju alir yang rendah memberikan hasil yang optimal dalam proses pengolahan limbah menggunakan metode DAF. Selanjutnya, sini kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah DAF adalah teknologi pemisahan fisik kimia yang menggunakan gelembung udara mikro untuk mengangkat polutan berdensitas rendah seperti minyak dan lemak yang sulit diendapkan secara konvensional. Selanjutnya, prinsip kerjanya melibatkan pelarutan udara konvensional tinggi yang kemudian dilepaskan untuk membentuk gelembung kecil-kecil 10 sampai 100 mikrometer agar menempel pada partikel pencemar dan membawa ke permukaan. Meskipun biayanya yang operasional tinggi karena konsumsi energi listrik, DAF tetap jadi solusi unggul berkat desainnya yang kompak dan kemampuannya untuk menyisihkan mekanisme patogen. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu unit DAF. Jadi kami harap kalian bisa memanfaatkan ilmu yang kami berikan untuk kedepannya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan di share ke teman kalian guys. wassalam.